Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau akhirnya menyepakati perubahan APBD tahun 2025 senilai 9,45 triliun rupiah yang diharapkan dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah dan memastikan program prioritas tetap berjalan optimal bagi masyarakat. Gubernur Riau Abdul Wahid pada Selasa siang menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Riau dengan agenda utama penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran atau Banggar DPRD Riau terhadap rancangan peraturan daerah perubahan APBD Riau 2025 sekaligus persetujuan Dewan. Dari laporan hasil kerja Badan Anggaran yang disampaikan oleh juru bicara Banggar Khairul Umam menyampaikan bahwa nilai perubahan APBD 2025 ditetapkan sebesar 9,451 triliun rupiah, di mana angka tersebut berkurang sekitar 245,081 miliar rupiah dari APBD murni 2025 yang sebelumnya mencapai 9,696 triliun rupiah. Perubahan anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi real pendapatan daerah yang tidak mencapai target, serta mengakomodasi beban defisit dan kewajiban tunda bayar sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Riau yang dengan semangat kebersamaan dan kemitraan telah melaksanakan seluruh proses pembahasan perubahan APBD 2025 dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab. Meski perubahan APBD 2025 ini mengalami penurunan, Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan alokasi belanja akan tetap difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat, pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan harapan hidup hingga penyelesaian tunda bayar. Gubernur Riau Abdul Wahid juga menyebut pemerintah Provinsi Riau akan terus mengoptimalkan pendapatan daerah, salah satunya melalui intensifikasi penagihan pajak alat berat dan kendaraan operasional yang beroperasi di wilayah Riau yang masih belum tertagih. Ya, APBD ini adalah instrumen dalam mensejahterakan masyarakat. Tentu yang kita prioritaskan tentu bagaimana meningkatkan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, sudah itu peningkatan sumber daya manusia, sudah itu peningkatan harapan hidup. Jadi tiga sektor ini menjadi penting untuk kita elaborasi, kita wujudkan supaya memang benar-benar masyarakat bisa menikmati pembangunan dengan maksimal. Apa? Ya, ada penurunan sekitar 100 lebih T ya. Program kita fokusnya ke apa nih, Pak? Ya, yang pertama kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada, termasuk tunda bayar, sudah itu BPJS, pendidikan ya. BPJS ini pelayanan kesehatan lah. Jadi kita menambah itu supaya cakupannya lebih luas, masyarakat yang bisa tercover lebih baik. Nanti selanjutnya kita APBD kita kasih ya. Iya, di dalam waktu dekat ya kita akan mengajukan PPAS untuk APBD. Tadi disebutkan bahwasanya TPP akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah, itu gimana Pak? Ya, saran itu bagi kita adalah terima kasih. Itu menjadi pertimbangan kita dalam menyusun APBD berikutnya. Apabila tidak tercapai keuangan, itu berarti ada penurunan ya Pak? Oh tentu ya, kita kan penyesuaian. Namanya juga penyesuaian tentu sesuai dengan kondisi situasi yang terkini. Gitu. Belum dipastikan Pak ya? Belum, kita lihat kondisinya. Untuk pendapatan kita masih berikutnya Pak? Ya, pendapatan kita terus kita lakukan upaya dalam rangka memaksimalkan, tidak menambah komponen-komponen pajak, karena kita tidak mau juga membebani masyarakat dalam rangka membangun, tapi kita memaksimalkan yang ada. Apa saja yang ada sekarang kan yang belum tertagih itu adalah pajak alat berat ya, sudah itu kendaraan-kendaraan yang beroperasi secara secara ANSI yang ekonominya di Riau
kita tidak melihat orang melintas ya, bukan melintas, tapi ini yang beroperasi di Riau. Beroperasi dalam artian dia cari makan di sini, usahanya di sini. Kita ingin memaksimalkan itu aja. Dengan telah disetujuinya perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2025 ini, pemerintah Provinsi Riau berharap anggaran ini dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah. Tidak hanya untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Adinda Nila Rozana dan Randi Saputra melaporkan.